Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk materi yang pertama, yakni definisi dan juga hukum dari hadis sahih. Jika ditinjau dari segi bahasa, hadis sahih dapat dimaknai sebagai hadis yang sehat ataupun hadis yang sah dan benar. Sedangkan secara istilah sendiri, hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan juga dhabit dari rawi yang lain. Hadis itu juga tidak janggal serta tidak mengandung cacat atau kesalahan seperti itu atau kekurangan. Nah, maka kesimpulannya definisi dari hadis sahih di sini ialah hadis yang merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan sanad yang bersambung dengan jelas, dengan perawi yang adil dan juga kuat ingatannya serta tidak ada kecacatan ataupun kekurangan sedikit pun. Nah, suatu hadis sahih di sini dapat dikatakan betul-betul benar apabila telah memenuhi 5 syarat. Di antaranya yaitu yang pertama sanadnya bersambung, yang kedua periwayatannya bersifat adil, yang ketiga periwayatannya juga bersifat dhabit, yang keempat tidak syadz ataupun janggal, dan yang terakhir yakni terhindar dari ilat ataupun kecacatan seperti itu. Nah, yang pertama di sini yakni sanadnya bersambung. Yang dimaksud dengan sanad bersambung di sini yakni tiap-tiap periwayatan dalam hadis sahih di sini menerima dari periwayat yang terdekat sebelumnya. Nah, keadaan ini berlangsung dari awal hingga akhir dari sanad hadis tersebut. Untuk yang selanjutnya yakni periwayatannya bersifat adil. Maksudnya di sini ialah periwayatnya sendiri adalah seorang muslim yang balik, berakal sehat, serta selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Yang selanjutnya yakni periwayatannya bersifat dhabit. Nah, dhabit di sini maksudnya ialah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengar dan juga mampu menyampaikan hafalannya kapan saja ketika dibutuhkan. Yang keempat yakni tidak syadz ataupun tidak ada kejanggalan. Nah, maksudnya di sini ialah hadisnya tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui kualitas kesahihannya. Nah, yang terakhir di sini yakni terhindar dari ilat ataupun sebab kecacatan ataupun kekurangan. Maksudnya di sini hadis sahih di sini tidak memiliki cacat yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik, yang kelihatannya di situ samar-samar ataupun masih tidak jelas. Ilat di sini ialah sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis. Nah, ilat di sini maksudnya ialah yang bisa menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih kembali, seperti itu. Untuk hukum dari hadis sahih sendiri di sini sebagian ulama dari kalangan ahlu sunnah di sini menyatakan bahwasanya hadis sahih di sini telah memberikan kepastian dan memang harus diyakini, dan bahwa juga hadis sahih di sini merupakan ilmu yang pasti, rasional, dan juga tidak dapat dicapai kecuali oleh para perawi, para ahli yang pengetahuannya memang sudah luas dan juga mengerti kriteria dari keilmuan hadis seperti itu. Begitu juga jika dilihat dari kualitasnya, hadis sahih di sini memiliki kekuatan yang memang betul-betul dapat memberi faedah yang pasti kebenarannya. Maka dari situ wajib diterima serta diamalkan sebagai referensi ataupun hujjah atau dalil untuk pedoman dalam berkehidupan seperti itu. Maka dapat disimpulkan di sini bahwasanya hadis sahih di sini wajib diamalkan ataupun diambil sebagai referensi dan juga pedoman untuk seluruh umat Islam seperti itu. Materi selanjutnya mengenai macam-macam hadis sahih. Hadis sahih ada 2 macam, yakni hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Yang pertama, hadis sahih li dzatihi, yaitu hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan perawi yang adil dan dhabit
dari yang semisalnya sampai akhir sanad tersebut, serta hadis tersebut bukan hadis yang shadz atau bukan hadis yang mu'allal atau cacat. Yang kedua, hadis sahih li ghairihi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang kurang dobit namun tidak mengandung syadz maupun illah. Lalu, terdapat hadis lain bermatan sama dengan derajat yang lebih kuat atau semisal. Berikut contoh hadis sahih. Yang pertama, contoh hadis sahih lidzatihi yang artinya, telah mengabarkan kepadaku Yahya bin Yahya. Ia berkata, aku membacakan kepada Malik dari Safwan bin Sulaim, dari Atha bin Yasar, dari Sa'id al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, mandi pada hari Jumat hukumnya wajib, yakni bagi yang telah bermimpi atau yang telah balik. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, contoh hadis li ghairihi yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, juallah kepada kami seekor unta dengan beberapa ekor unta muda dari unta zakat sesuai dengan hitungannya. Maka ia mengambil seekor unta jantan ditukar dengan 2 ekor unta muda atau 3 ekor unta betina. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Hadis ini termasuk hadis hasan, namun ia mempunyai beberapa jalan periwayatan, sehingga derajatnya naik menjadi sahih li ghairihi. Cukup sekian pembahasan mengenai hadis sahih. Terima kasih. Kemudian pengertian dan hukum penggunaan hadis dhaif. Kata dhaif secara bahasa memiliki arti lemah, yang merupakan lawan dari kata qawi, yang mempunyai arti kuat. Menurut Imam Nawawi, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memuat semua syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Ibnu Hajar juga mendefinisikan hadis dhaif dengan definisi serupa dengan Imam Nawawi. Menurut Ibnu Hajar, hadis dhaif adalah semua hadis yang tidak memuat semua sifat-sifat hadis yang diterima, yang berarti ialah sahih dan hasan. Pada hukum penggunaan hadis dhaif, para ahli dapat dikelompokkan menjadi 3 mazhab. Mazhab yang pertama, tidak diperbolehkan penggunaannya sama sekali, baik dalam hukum syariat maupun masalah amal ibadah yang utama, fadhail amal. Mazhab yang kedua, boleh mempergunakan hadis dhaif dalam beramal, fadhail amal, maupun dalam hukum syariat. Dengan catatan, dhaifnya bukan berupa dhaif syadid, lemah sekali, dan tidak ditemukan dalil lain selain dari hadis tersebut, atau dalil lain yang bertentangan dengan hadis tersebut. Mazhab yang ketiga, boleh mempergunakan hadis dhaif dalam persoalan fadhail amal dan nasihat-nasihat, kisah-kisah, hukum selain hukum syariat dan akidah, selama hadis tersebut bukan hadis maudhu'. Terdapat beberapa syarat supaya hadis dhaif bisa digunakan. Syarat yang pertama, hadis tersebut tidak terlalu lemah. Syarat yang kedua, ditopang oleh nas yang lebih kuat. Dan syarat yang ketiga, ketika mempergunakan hadis tersebut tidak diyakini dengan hadis yang subut, valid, akan tetapi diyakini sebagai langkah-langkah kehati-hatian, serta tidak dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW apa yang pernah beliau ucapkan. Materi berikut, macam-macam hadis dhaif. Berdasarkan penelitian para ulama hadis, bahwa kedhaifan suatu hadis bisa terjadi pada 3 tempat, yaitu pada sanad, matan, dan pada perawi hadis. Dari ketiga ini, para ulama mereka membagi hadis dhaif beberapa macam. Yang pertama, hadis dhaif yang disebabkan karena terputus sanadnya. Dilihat dari segi nampak atau tidaknya pemutusan rawi dalam sebuah sanad terbagi ke dalam 2 bentuk. Yang pertama, pemutusan sanad yang nampak atau zahir. Yang kedua, pemutusan hadis yang tidak nampak. Yang pertama, hadis dhaif yang disebabkan karena terputusnya sanad secara zahir. Menurut ulama ahli hadis,
ada 4 bentuk hadis do'if yang disebabkan karena terputus sanad hadis. Yang pertama, hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq menurut bahasa merupakan bentuk isim maf'ul dari kata alaka, yang berarti tergantung. Hadis yang memiliki sanad seperti ini disebut juga hadis mu'allaq, disebabkan karena hadis tersebut hanya dihubungkan oleh rawi kepada orang yang pertama kali mengucapkan hadis Rasul, tanpa menyebutkan nama-nama rawi yang meriwayatkan hadis dari Rasul sampai rawi terakhir, atau yang meriwayatkan hadis mu'allaq. Sedangkan secara istilah mu'allaq yaitu hadis yang tidak menyebutkan nama-nama rawi menurut seorang atau lebih diawali sanadnya secara berturut-turut. Yang kedua, hadis mursal. Hadis mursal menurut bahasa merupakan bentuk isim maf'ul dari kata arsala, semakna dengan kata atlaka, yang berarti lepas atau bebas. Dalam penyebutan hadis mursal disebabkan karena seakan-akan hadis tersebut dari rawi yang meriwayatkannya. Sedangkan hadis mursal secara istilah yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Nazda al-Nadzar, yaitu hadis yang terputus di akhir sanad atau yang tidak disebutkan setelah tabi'in. Yang ketiga, hadis mu'dal, yaitu hadis yang terputus sanadnya 2 rawi atau lebih secara berurutan. Yang keempat, hadis munqati. Hadis munqati merupakan isim maf'ul dari kata ingata'a, lawan kata dari ishal, yang berarti terputus. Sedangkan definisi hadis munqati menurut istilah adalah hadis yang sanadnya terputus. Terputus sanadnya tersebut di mana saja dan beberapa saja. Yang kedua, hadis dhaif yang disebabkan karena terputus sanad secara kafi atau tidak nampak. Yang pertama, hadis mudallas. Hadis mudallas menurut bahasa diambil dari kata tadlis. Pada asalnya kata tadlis berarti menyembunyikan cacat pada barang yang diperjualbelikan. Penamaan hadis dengan nama hadis mudallas disebabkan karena dalam sanad hadis tersebut terdapat identitas rawi yang disembunyikan. Secara istilah, mudallas yaitu menyembunyikan kecacatan yang terdapat pada sanad atau rawi serta menganggap baik zahir sanad tersebut. Hadis mudallas terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama tadlis isnad, yaitu seorang perawi menerima hadis dari orang yang sesama tetapi tidak pernah bertemu langsung, atau bertemu langsung tetapi tidak pernah menyebutkan nama. Yang kedua, tadlis syuyuki, yaitu seorang perawi menyebutkan nama gurunya bukan dengan namanya yang dikenalkan dengan layaknya umum, tetapi dengan nama yang kurang dikenal. Yang kedua, hadis mursal qafi adalah meriwayatkan hadis dari orang yang pernah ia temui atau sama zaman, akan tetapi riwayat hadis tersebut tidak pernah ia dengar darinya. Yang ketiga, hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang sanadnya menggunakan redaksi an atau dari, seperti fulan dari fulan. Yang keempat, hadis mu'annan. Hadis mu'annan, hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dan sanadnya menggunakan kata-kata an, yang artinya sesungguhnya, seperti kata-kata yang telah menceritakan kepada kami, pula sesungguhnya pula berkata. Yang kedua, dhaif disebabkan adanya kekurangan pada rawinya, baik tentang keadilan maupun hafalannya. Yang pertama, hadis maudlu. Hadis maudlu yaitu hadis yang dibuat dan diciptakan oleh seseorang yang kemudian disandarkan kepada Rasulullah secara palsu dan dusta. Yang kedua, hadis matruk, yaitu hadis yang ditinggalkan
atau hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja dan perawi itu dituduh berdusta. Yang ketiga, hadis munkar, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah, yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya atau jujur. Yang keempat, hadis mu'allal, yaitu hadis yang dinilai sakit atau cacat, atau hadis yang di dalamnya terdapat cacat yang tersembunyi. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwa hadis mu'allal ialah hadis yang nampak baik, tetapi setelah diselidiki ternyata adanya cacat. Hadis ini biasa juga disebut hadis ma'lul atau hadis yang dicacati, dan disebut juga hadis mu'tal, hadis sakit atau hadis cacat. Yang kelima, hadis mudtorib, artinya hadis yang kacau atau hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari beberapa sanad dengan matan atau isi yang kacau, yang tidak sama dan kontradiksi dan tidak dapat dikompromikan. Yang keenam, hadis maklub. Hadis maklub yaitu hadis yang terbalik atau hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang di dalamnya tertukar dengan mendahulukan yang belakang, atau sebaliknya, baik berupa sanad, silsilah atau maupun matan atau isi. Yang ketujuh, hadis muarraf, yaitu hadis yang terjadi perubahan huruf dan cakalnya. Yang kedelapan, hadis musyahaf, yaitu menurut bahasa adalah perubahan lafaz yang menyebabkan berubah-berubahnya makna yang dikehendaki. Sedangkan arti secara terminologi, musyahaf adalah perubahan lafaz dalam suatu hadis dari suatu bentuk kepada lafaz yang lainnya. Yang kesembilan, hadis mubham, yaitu hadis yang perawinya tidak diketahui identitasnya. Yang kesepuluh, hadis mudraj, yaitu secara bahasa madraj adalah memasukkan. Yang dimaksud di sini adalah mudraj matan. Ibnu Salah mengatakan mudraj matan adalah seorang perawi memasukkan sebagian ucapan pada hadis Rasulullah SAW seperti ucapan sahabat atau sesudahnya. Lalu perawi yang menerima hadis itu meriwayatkan dengan tambahan lafaz tanpa ada pemisahan, maka bercampuran antara hadis Rasul dengan ucapan perawi dalam suatu redaksi hadis. Yang ke-11, hadis syadz, yaitu hadis yang jarang atau hadis yang diriwayatkan oleh perawi orang yang terpercaya yang bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang lain. Yang ketiga, dhaif dari sudut sandaran matannya. Yang pertama, hadis mauquf, ialah hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Yang kedua, hadis maqtu, ialah hadis yang diriwayatkan dari tabi'in berupa perkataan, perbuatan, atau takrirnya. Sekian dari saya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.